Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sugito, SPDI, CGP Angkatan 9 dari SDN Krui 2. Kali ini saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3, praktik coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Tujuan pembelajaran adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching, tirta, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Coaching 1. Mempraktikkan percakapan coaching dan memberikan refleksi mengenai praktik percakapan coaching yang telah dilakukan di dalam kelompok bersama fasilitator. Supervisi pendidikan berperan memberi kemudahan dan membantu kepala sekolah dan guru mengembangkan potensi secara optimal. Coaching yang pertama, saya ditemani oleh Bapak Bayu Setio Prabowo dari SMK Negeri 1 Kandeman sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach. Oke. Selamat siang Pak Bambang. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bapak. Ada apa? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bapak? Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, mohon maaf nggih Pak. Saya jadinya di sini mengganggu waktu dari Bapak. Tidak apa-apa Bapak. Gini Pak, saya mau sedikit curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Bambang bisa membantu saya kiranya? Dengan senang hati Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya Pak, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bapak. Masalah apa Bapak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Nggih Pak, ini Pak, apakah Bapak masih ingat ya, beberapa hari yang lalu itu kan diadakan supervisi Pak tentang pembelajaran. Kemarin waktu di kelas itu kan supervisinya dengan saya. Terus kemudian saya mendapat teguran Pak dari beliau. Nah, jadi seperti itu Pak. Bagaimana bisa Bapak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Nggih Pak, mungkin sih ya Pak, menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius ini Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Bapak? Pengawas saya itu mengkritik saya tentang proses belajar mengajar saya, kayak gitu Pak. Oh, proses mengajar yang bagaimana Bapak? Apakah Bapak tidak bisa
mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu Bapak. Jadi gini Pak ceritanya, beliau seperti keberatan pada waktu saya mengajar. Saya itu tidak memakai buku teks Bapak, jadi seperti orang itu mengajar bebas seperti itu Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Eh, saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar Pak, saya menggunakan berbagai sumber. Ya bukan hanya saya tidak membawa teks, tapi buku-buku referensi dari perpustakaan yang penting dan mengacu pada pelajaran saya. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau seperti merasa tersinggung Bapak apa yang saya beritahu ke beliau seperti itu Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Yang saya lakukan di dalam proses belajar mengajar seperti ya yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpus, entah itu bisa online atau internet atau web yang lain, kemudian mengajak siswa untuk menonton video tayangan-tayangannya ada di YouTube tentang video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Bapak. Oh, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini, Bapak, sudah memudahkan siswa, karena siswa juga terlihat termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Bapak. Jadi memang sudah relevan sih menurut saya, gitu. Oh, iya, iya, iya. Sebenarnya sudah bagus, Bapak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda, Bapak. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga sih Pak ya. Kenapa tidak terpikirkan kemarin itu sama saya? Selama ini ada beberapa siswa sih kalau dipikir-pikir yang hasilnya masih kurang maksimal seperti itu Pak. Itulah Bapak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas itu kemarin adalah seperti itu Bapak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oke Pak, saya pikir juga dari sini ada benarnya juga ya Bapak. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang sih, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah pun sering kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai gitu Bapak. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena beberapa Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari seperti itu, Pak. Oh, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada
kepala sekolah. Iya Pak, nggih. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya, kalau seperti itu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bapak bisa refleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bapak ya, seperti itu ya. Ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Kalau seperti ini sih saya mungkin berniat menemui beliau Bapak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik. Oh, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik gitu Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bapak. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali, Bapak. Saya setuju dengan ide itu, Bapak. Alhamdulillah, nggih, Pak. Bersyukur saya jika seperti itu. Sekarang saya merasa lega karena justru jujur ya Pak, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan saya. Agak khawatir gitu Bapak, salah langkah seperti itu. Oh, syukurlah sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar nanti yang akan mengacu pada kurikulum Merdeka, kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, Bapak, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, seperti itu, Pak. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih saya pikirkan, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat yang satu rumpun dengan mata pelajaran saya di produktif, Bapak. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan memperbaiki diri gitu, Bapak. Bagus, itu ide yang bagus sekali, Bapak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin ya Bapak, mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih Bapak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik Bapak untuk siswa kita. Seperti itu Bapak. Amin, amin, amin. Sama-sama Bapak. Oke. Maaf nggih Bapak nggih, kebetulan ini saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan pekerjaan rumahnya yang sudah saya tugaskan. Untuk itu saya mungkin pamit duluan Bapak. Saya mau kembali ke ruangan saya. Oke Bapak, silakan.
Oke, matur nuwun nggih, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih kembali Bapak. Ya. Kucing yang kedua, mempraktikkan percakapan kucing dan memberikan refleksi mengenai praktik percakapan kucing yang telah dilakukan di dalam kelompok bersama fasilitator. Supervisi pendidikan berperan memberi kemudahan dan membantu kepala sekolah dan guru mengembangkan potensi secara optimal. Di kucing yang kedua, saya masih bersama dengan Bapak Bayu Setio Prabowo dari SMK Negeri 1 Kandeman. Akan tetapi sebagai coach. Kemudian saya sendiri sebagai Kuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya siang ini. Ada yang ingin saya konsultasikan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bambang? Ada yang dikonsultasikan apa ini? Begini nih Pak. Kondisi sekarang ini kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu karena jalan masih proses pengaspalan. Hal ini dampak dari pembangunan jalan desa. Ya. Karena jalan aspal itu yang belum beres, Bapak. Hal ini kan otomatis menjadi alasan murid saya pada saat pelajaran saya banyak yang tidak berangkat karena alasannya tidak bisa lewat karena ada pekerjaan jalan. Dan akhirnya untuk pembelajaran akhirnya saya di rumah melalui daring. Seperti itu sih yang ingin saya konsultasikan, seperti itu. Oh, jadi ini masalahnya adalah murid-murid yang enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan gitu ya Pak ya? Oke. Ada yang lainnya? Gini Pak, saat ini kan kelas kami mencoba dengan cara pembelajaran daring ya, karena kan adanya yang tidak berangkat seperti itu. Akhirnya kan saya berusaha untuk mencari solusi sendiri seperti itu, ya pembelajaran daring seperti itu. Tapi itu kurang efektif ternyata Bapak. Ada murid yang terkendala dengan HP, karena kita kan sekolahnya kan di desa, jadi kan masalah HP mungkin kan tidak semua murid punya. Kemudian di situ juga ada sinyal Bapak. Sinyal kita di sini kan sangat lemah, jadi pembelajaran daring itu kok katanya susah. Kemudian anak-anak juga bilangnya tidak punya kuota. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa itu kok jadi menurun Bapak. Oke. Naik turun ya sinyalnya ya. Yang Iya. kedua ya Pak ya. Iya, betul. betul. Jadi begitu. Ini saya sendiri punya waktu tapi nggak begitu lama nih Pak Bambang nggih. Kalau mau gimana? Jangan lama-lama ya. Bisa nggak? Iya, monggo Pak. Kalau bisa berarti konsultasi ini apa yang kiranya Bapak ingin dapatkan? Oke, ya Pak. Karena saya ingin sekali murid-murid saya itu yang terkena dampak pekerjaan jalan yang di aspal itu kan memiliki motivasi belajar yang tinggi juga. Meskipun terkendala pekerjaan aspal yang belum usai. Mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah, itu kan harapan saya Bapak, seperti itu. Daring ya, berarti bisa daring lagi. Ya. Oke. Jadi biar supaya murid Pak Bambang itu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya Pak ya?
Iya Pak, betul sekali Pak. Supaya motivasi Oke. belajarnya itu tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas terutama Pak yang diberikan oleh saya sebagai guru. Jangan sampai Oke. tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pembelajaran menjadi tertinggal dari murid Oke. lainnya saat pembelajaran secara daring. Oke. Gini Pak, kalau seperti itu, menurut Pak Bambang itu murid yang bisa dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih Pak? Murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu ya apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp Bapak, karena kan Oh gitu. mereka di rumah, saya di sekolah, jadi kita menggunakan grup WhatsApp seperti itu. Aktif merespon seperti itu Pak. Ketika saya Oh gitu kasih ya. tugas di WhatsApp, kemudian mereka bisa merespon dengan aktif, baik Oh. bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan dari saya. Seperti itu Bapak. Oke, oke, oke. Jadi Pak Bambang itu melihatnya tentang keaktifan kecepatan respon, sering Ya. bertanya dan mengerjakan tugas-tugas. Terus selain itu apalagi Bapak? Apalagi ya? Mungkin memiliki catatan materi di bukunya Bapak. Oh gitu. Oke. Nah gini Pak, sebenarnya itu ada 4 ya Pak. Ada 4 ciri siswa yang aktif Pak. Yang pertama Ya, itu bisa dilihat dari ketika bertanya, bisa dilihat ketika dia mengerjakan tugas dan mencatat materi. ya, Itu ya ya. bisa masuk semua Pak, terpantau. Gitu Bapak. Iya betul Bapak. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka kiranya rentang itu, sekarang yang belajar daring kalau diberi angka di 1 sampai 10 berada di angka berapa kira-kira dalam pencapaian tujuan motivasi belajar yang tadi Bapak? Beragam sih Bapak. Kalau di rata-rata kan ada di angka mungkin 6. Bingung juga sih. Jadi kan masih bingung ya kira-kira ya walaupun efektif atau enggak gitu ya. Tapi posisinya ada di angka 6. Menurut Bapak itu sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga ada di nilai 6 Bapak? Mungkin karena faktor keluarga, mungkin juga lingkungan berpengaruh Bapak. Ada juga murid yang tidak punya HP, terkena sinyal yang jelek, dan tidak punya kuota. Oke. Berarti kan banyak juga nih kendalanya ya Pak ya? Iya Bapak. Butuh tantangan yang besar. Oke. Gini Pak, Bapak sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya Pak. Kalau Bapak ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi Bapak? Dengan kondisi seperti ini, mungkin di angka 8 sudah baik Bapak. 8 ya? Berarti itu udah realistisnya ya Pak ya. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 8 itu Pak? Sebenarnya itu yang saya pikirkan Bapak. Oke, berarti kan ini kita ingin mencari pemecahannya. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri, rencananya murid-murid Bapak ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti? Supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Untuk belajar secara jadi untuk belajar yang seperti itu kira-kira bagaimana? Menurut saya sih sebenarnya
mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring. Bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat, Bapak. Jadi gitu ya. Iya. Jadi kalau kayak gitu perlu guru pendamping dan tempat juga dong, Pak? Iya, betul, Bapak. Guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian dikumpulkan di salah satu tempat. Bisa di rumah salah satu wali murid terdekat. Seperti itu, Bapak. Gitu. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana, Pak? Mungkin mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar. Murid yang belajar tahu. Gitu ya. Apalagi selain itu, Pak? Mungkin mengelompokkan melongak murid yang terdampak pekerjaan jalan aspal tadi, Bapak, sesuai zonasinya dan menghubungi wali murid. Sesuai zonasinya dan wali muridnya sendiri ya. Kira-kira menurut Pak Bambang ini kapan hal tersebut bisa dilakukan, Pak? Ya mungkin minggu-minggu ini kali ya, Pak. Harus secepatnya. Oh gitu. Kira-kira kalau seperti itu mau dilakukan, yang dapat membantu Bapak itu siapa nanti? Nah, itu Pak, menurut saya itu para wali kelas. Gitu. Wali kelas. Iya. Berarti ujung tombaknya ada di wali kelas ya? Iya, betul. Baik, Pak. Di sini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolannya yang sudah kita bicarakan, Pak? Sepertinya Bapak sudah menemukan titik terang nih, jalan temunya, jawabannya sendiri. Oke, ya betul Pak. Yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Bapak. Yang awalnya saya kebingungan ini, harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak pekerjaan jalan aspal itu masih memiliki semangat belajar, meskipun belajarnya jarak jauh, dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Oh gitu ya, berarti kan sudah. Nanti gini aja Pak, kalau sudah ditemukan jawabannya, kita ketemu lagi minggu depan supaya saya ingin mendengar kabar baik dari Pak Bambang tentang permasalahan ini setelah koordinasi dengan rekan sejawat Bapak gitu ya Pak? Iya Pak, begitu Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sehat-sehat selalu. Oke, pamit dulu Pak G. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.